X kuadrat tambah BX tambah C, kita punya bentuk seperti ini. Biasanya yang kita cermati apa? Oh, kalau misalkan A-nya itu oh ya, sebelum A-nya ya. Sebelum A-nya, kalau misalkan di koordinat kartesius kita diberikan diberikan persamaan seperti ini, maka kita pasti tahu kan grafiknya itu pasti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, yang ini juga sama gitu. Yang ini juga sama. Jadi kalau kita dikasih persamaan bentuknya begini, nih, yang R sama dengan A plus minus B cos theta, maka dia bentuknya antara yang ini atau yang ini gitu. Nggak mungkin bentuknya selain dua kemungkinan ini. Analoginya seperti kita diberikan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, yang ini ya. Pasti kita punya kurvanya antara yang ini atau yang ini. Nah, begitu juga di koordinat polar ya. Kalau diberikan persamaan itu R sama dengan A plus minus B cos theta, ini pasti gambarnya antara ini atau ini gitu. Nah, bagaimana menentukannya gambarnya itu yang kiri, yang ini, atau yang kanan ini? Yaitu dengan melihat A dengan B-nya gitu ya. Kalau misalkan A-nya itu lebih besar dibanding B, maka bentuknya seperti ini. Seperti yang kiri, kalau A-nya lebih kecil dari B, itu bentuknya yang kanan gitu. Nah, sayangnya nggak semudah itu juga gitu ya, nggak semudah itu juga. Jadi kalau kita dikasih persamaan, misal ya bentuknya R sama dengan 1 plus plus 2 cos theta, oh pasti bentuknya yang ini gitu. Bentuknya yang ini. Betul, bentuknya yang ini. Tapi layout dari gambarnya dia bisa jadi layoutnya itu yang modelnya begini. Nah, bisa yang layoutnya begitu, bisa yang layoutnya itu begini. Gitu ya. Nah, jadi variannya banyak gitu. Walaupun kita udah tahu R sama dengan 1 tambah 2 cos theta. Bentuknya pasti kayak bulat terus ada lingkaran di sininya gitu ya. Tapi dia layoutnya macam-macam. Ada yang bentuknya begini nih, ada yang bentuknya begini. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Gitu ya. Bagaimana memutuskan layoutnya yang mana. Walaupun kita udah tahu bentuknya itu pasti dia melingkar begini, ada lingkaran di tengahnya gini ya, terus di luarnya itu kayak kayak gambar hati gitu. Dan yang ini bukan gambar lingkaran ya, dia agak-agak penyok di sini. Jadi ini bukan lingkaran, yang sebelah kiri bukan lingkaran. Ya. Nah, kira-kira itu gambarannya ya, gambaran itu yang akan kita pelajari di bab ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, gambarnya ada banyak ya, ada 5 jenis gitu. Jadi yang pertama harus kita cocokin adalah bentuknya gitu. Bentuknya apa? Oh, bentuknya lemniscate. Oh, bentuknya kardioida gitu. Setelah bentuknya dikasih tahu, maka kita tinggal nentuin layoutnya. Apakah layoutnya itu misal vertikal gitu ya. Misal gambar lemniscate, lemniscate-nya ternyata bentuknya begini. Bentuknya begini. Oh, ternyata lemniscate, tapi bentuknya itu dia begini. Gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari adalah menentukan layoutnya. Kalau 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 menentukan jenisnya apa, jenisnya apa, itu udah langsung ketahuan dari bentuk persamaannya ya. Oke ya. Ini ada lima bentuknya, ada 5. Jadi cuma dari persamaan yang diberikan. Oke ya. Dan nanti nanti akan kita lihat gimana cara gambarnya. Ini baru-baru pengenalannya doang. Jenis-jenisnya ada 5 gitu. Dan nggak mungkin di luar ini ya. Oh ya, kalau misalkan di luar ini berarti ya yang kemarin gitu, ya yang kemarin. Nah, yang ini cuma yang ini kalau gambarnya itu nggak lingkaran ya, nggak lingkaran atau nggak garis. Contoh lah, kemarin kita punya hyperbola ya, hyperbola itu cara nentuin titik potong di sumbunya sulit ya. Cara nentuin titik potong di sumbunya sulit. Jadi nanti akan saya batasi yang akan keluar di soal ujian UAS ya, itu hanya gambar-gambar yang 1 sampai 5 ini ya. 1
sampai 5 ini, atau kalau misalkan enggak 5 ini, maka gambarnya akan diberikan gitu, dari 5 ini gitu. Nanti gambarnya akan diberikan. Dan ada satu gambar yang butuh kita perhatikan secara khusus ya. Ini gambarnya ada 5. Yang perlu kita perhatikan secara khusus adalah yang rose ini ya. Yang rose ini itu bentuk persamaannya adalah seperti ini. Bisa A cos n theta, bisa A sin n theta. Kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena dia jumlah daunnya. Ini yang ada contoh di gambar ini. Ini jumlah daunnya 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jumlah daunnya 4. Apakah selalu 4? Enggak. Jumlah daunnya enggak selalu 4. Dia ketentuannya ada di sini. Gitu. Jadi kalau n-nya ganjil, maka rows yang kita punya, kalau n-nya ganjil, n itu variabel yang ada di sini ya, variabel yang ada di sini, maka jumlah daunnya adalah, kalau n-nya ganjil ya, maka jumlah daunnya adalah sebanyak n-nya. Kalau n-nya ganjil. Tapi kalau n-nya genap, maka jumlah daunnya akan 2 kali n. Gitu. Jadi kalau kita punya persamaan, misal ya, R sama dengan A-nya nggak mempengaruhi apa-apa ya. A-nya itu misal 4 gitu. 4 sin misal 3 theta. 4 sin 3 theta. Maka ini daunnya 3 ya. Daunnya 3. Nah, nanti bentuk daunnya gimana, cara gambar nanti kita bahas di contoh soal. Kalau misalkan kita punya R sama dengan 4 sin 2 theta, maka ini banyak daunnya sebanyak 4. Sebanyak ini. Sebanyak yang ada di contoh ini. 4. Kalau misalkan kita punya 4 sin 2 theta, karena N-nya itu adalah 2. Kalau kita punya 4 sin 3 theta, kita akan punya rows yang daunnya 3. Jadi, semakin banyak N-nya, dan dia genap, maka daunnya akan semakin banyak. Kalau N-nya ganjil, daunnya ya sebanyak N-nya gitu. Terus apakah layoutnya selalu begini? Enggak. Layoutnya tuh bisa begini ya bentuknya gitu. Nanti yang akan saya lihat bukan bagus atau jeleknya gambar kamu ya. Yang akan saya nilai adalah waktu ujian, apakah bentuknya betul. Maksudnya bentuknya betul itu jangan sampai dikasih persamaannya rows, kamu gambarnya lemniscate gitu. Itu poin pertama. Dan yang poin kedua adalah apakah layoutnya betul. Jangan sampai seharusnya layout ini, tapi bentuknya rows, tapi layoutnya salah. Tapi ya poinnya udah lumayan gede. Kalau misalkan rowsnya udah betul gitu ya. Oke, itu untuk rows. Jadi dari 5 jenis ini yang perlu kita perhatikan khusus adalah rows ya. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat kurva-kurva yang kita punya di sini, itu mereka itu kebanyakan bentuknya simetris ya. Bentuknya simetris. Maksudnya bentuknya simetris itu gimana? Contoh, saya punya gambar 5 son. 5 son ini. Ini gambar dua-duanya namanya 5 son ya. Gambar 5 son ini. Dia simetris. Simetris terhadap apa? Terhadap sumbu X. Nah, kenapa dia simetris terhadap sumbu X? Kalau kita punya gambar sumbu begini, maka yang atas dia cermin dari yang bawah. Gitu ya. Tapi yang kanan itu bukan cermin dari yang kiri gitu ya. Jadi kalau saya punya 5 son, maka dia simetris terhadap sumbu X. Kenapa? Karena yang atas adalah cermin yang bawah, atau yang bawah adalah cermin yang atas gitu ya. Jadi seperti sumbu X yang menjadi cerminnya. Begitu juga untuk yang ini ya. Untuk kasus di mana A-nya lebih besar B. Kardioida juga begitu. Dia simetris terhadap sumbu X. Kenapa begitu? Karena yang atas merupakan cermin yang bawah. Oke ya. Terus, nah yang ini contoh lain. Kalau saya punya lemniscate bentuknya begini,
Sekali lagi nih cuma contoh ya. Dia layoutnya bisa begini. Bisa misal ya, misal dia begini layoutnya gitu. Macam-macam layoutnya gitu. Kalau kalau saya punya lemniscat seperti ini, maka dia simetris terhadap sumbu Y. Kenapa begitu? Karena kalau kita taruh cermin di sini, seolah-olah sumbu Y itu adalah cerminnya, maka yang kanan itu cerminan yang kiri. Ya, atau yang kiri cerminan yang kanan gitu ya. Dia juga simetris terhadap sumbu X. Kenapa? Karena kalau kita kasih cermin di sumbu X ini, maka seolah-olah yang atas adalah cerminan yang bawah atau yang bawah cerminan yang atas ya. Jadi kalau saya punya lemniscat bentuknya seperti ini nih, seperti ini, maka dia eh, pertama simetris terhadap sumbu X, kedua dia simetris terhadap sumbu Y. Atau bisa juga kita sebut dia simetris terhadap simetris terhadap titik pusat. Kenapa begitu? Karena kalau saya punya karena kalau saya punya titik di sini, seolah-olah 0,0 merupakan cermin gitu. Maka titik yang di sini akan punya cermin di sini gitu. Titik yang ini dia akan punya cermin di sini. Gitu ya. Berarti dia selain simetris terhadap sumbu X, simetris terhadap sumbu Y, dia juga bisa kita rangkum sebagai simetris terhadap titik pusat gitu ya. Jadi kalau kita punya kurva simetris terhadap titik pusat, maka artinya dia simetris terhadap sumbu X sekaligus simetris terhadap sumbu Y. Oke, itu kan secara visualnya ya. Nah, kalau misalkan kita punya spiral ya dia tentunya nggak simetris di mana-mana ya. Nggak simetris sumbu X, nggak simetris sumbu Y. Apalagi simetris titik pusat, nggak. Karena kalau kita punya titik di sini, yang kecil ini ya, yang kecil ini dia cerminannya kalau kalau kiri kanan kan nggak bisa ya, karena kalau kiri kanan dia harus pasangannya sama yang di sini gitu. Ya nggak sama gitu ya. Atas bawah juga nggak sama. Apalagi kalau kita cerminin terhadap sumbu pusat, yang nggak sama juga. Jadi yang spiral contoh yang nggak simetris di mana-mana. Oke, itu kalau kita lihat dari segi gambar. Bisa nggak tanpa kita gambar, kita tahu bahwa suatu uh, persamaan polar, gambarnya itu adalah simetris. Tanpa kita gambar tapi. Ternyata bisa ya, ternyata bisa. Cara cara ngeceknya adalah dengan menggunakan aturan-aturan di sini gitu ya. Pertama, kalau kita mau mengecek apakah suatu persamaan polar gambarnya simetris terhadap sumbu X tanpa kita gambar. Maka kalau kita mengganti R, theta dengan salah satu dari ini, R, min theta atau min R, pi kurang theta, maka persamaannya itu akan balik ke R, theta lagi. Gitu ya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah kita ambil yang ini ya. Nah, ini. Contoh yang ini. Kita mau ngecek yang ini gitu. Eh, perintahnya analisa kesimetrisan grafik dan sketsa. Jadi perintahnya dua ya. Analisa simetrisnya, maka kita disuruh menentukan apakah kurva yang ini simetris terhadap sumbu X kah atau sumbu Y kah atau terhadap keduanya atau dengan kata lain simetris terhadap titik pusat. Kita disuruh menentukan itu gitu. Kita hold dulu ya, kita hold dulu pembahasan untuk sketsakan lah. Kita bahas melihat simetrisnya gitu. Oke, kita mau mengecek apakah dia simetris terhadap sumbu X. Maka kita pakai aturan yang pertama tadi ya. Aturan pertama tadi, kita lihat bahwa kalau kita mau menguji suatu grafik polar itu simetris terhadap sumbu X atau enggak, kita harus menggantikan R, theta dengan R, min theta atau min R, pi min theta. Oke, ini kita ganti. R theta kita ganti dengan R min theta. Oke, ini kita punya R, theta. Ini mau kita ganti. Oh ya, maaf saya nyatetnya acak-acakan ya. Ya, kamu bisa bisa apa? Ambil catatan sendiri gitu boleh atau ya kalau lagi mungkin saya lagi ngejelasin sesuatu yang penting kamu bisa capture gitu ya.
Karena nggak saya record ya, mohon maaf yang ini nggak saya record, eh, memorinya kepenuhan, jadi nggak bisa saya record. Oke, ini mau kita ganti R, theta dengan min theta. Kalau persamaan yang dihasilkan ketika kita ganti R, theta dengan R, min theta itu sama seperti persamaan yang awal, maka kita akan punya kesimpulan bahwa grafik dari R sama dengan 2 tambah 4 cos theta itu simetris terhadap sumbu X. Oke, kita coba. Kita ganti R, theta dengan R, min theta. R diganti dengan R, berarti dia nggak berubah ya. Terus 2 tambah 4 cos 4 cos min theta. Nah, kita tahu bahwa cos min theta ya, cos min theta itu sama dengan cos theta. Tidak berefek ya, tidak berefek. Jadi minus di dalam cos itu tidak berefek terhadap nilai cosnya. Berbeda dengan sin ya. Kalau sin min theta itu bakalan kita punya min sin theta gitu. Nah, karena cos min theta itu sama dengan cos theta, maka theta. Nah, sama nih, 2 tambah 4 cos theta. Sama seperti yang awal. 2 tambah 4 cos theta. Berarti kita simpulkan bahwa grafik dari R sama dengan 2 tambah 4 cos theta, dia pasti simetris terhadap sumbu X. Walaupun belum kita gambar ya. Ya, walaupun terlepas bawahnya ada gambarnya ya. Di bawah sini ada gambar gitu. Ya, tapi walaupun belum kita gambar, kita udah tahu dia simetris terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat gambarnya betul gitu ya. Betul, dia simetris terhadap sumbu X. Ini kacanya gitu. Cerminnya. Oke. Bisa kita lihat bahwa gambar grafiknya ini nggak simetris terhadap sumbu Y gitu ya. Maka kalau kita coba masukin syarat yang kedua nih. Ini kan tadi syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua adalah yang ini. Grafik persamaan polar simetris terhadap sumbu Y jika mengganti R, theta dengan min R, min theta. Apakah dia bakal sama? Ini coba kita cek ya. Karena nanti di ujian kamu harus ngecek tiga-tiganya ya. Kan kita belum tahu gambarnya gitu. Kita belum tahu gambar. Kalau yang ini karena contoh dia udah ada gambarnya. Kenapa udah ada gambarnya? Karena untuk menjawab yang poin keduanya. Nanti akan kita bahas kenapa gambarnya begini. Kenapa layout gambarnya begini gitu ya. Coba kita mau ngecek apakah R sama dengan 2 tambah 4 cos theta simetris terhadap sumbu Y. Berarti kita harus ganti R dengan R, theta. Kita harus ganti dengan min R, min theta. Hasilnya apa ini? R-nya kita ganti dengan min R. Terus sama dengan 2 tambah 4 cos min theta. Gitu. Ini jadinya apa? Jadinya min R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Oke, minusnya kita pindah ke kanan. Minusnya kita pindah ke kanan, jadinya R sama dengan min 2, min 4 cos theta. Nah, nggak sama kan? Ini dibandingkan dengan yang ini, R sama dengan 2 tambah 4 cos theta, dia nggak sama. Gitu. Nggak sama gitu ya. Nggak sama. Nah, tadi kan kita baru ngecek satu nih, min R, min theta gitu ya. Kan ada syarat satunya. Jadi dua-duanya juga harus dicek ya. Dua-duanya harus dicek. Jadi ada kemungkinan kita pakai cara yang ini nggak berhasil menunjukkan dia simetris, tapi pakai cara yang satunya lagi bisa. Jadi dua-duanya harus dicek. Kalau tadi kita ngecek dia simetris terhadap sumbu X, kebetulan waktu kita coba menggunakan yang ini udah berhasil. Berarti yang satunya, yang ini nggak butuh dicoba lagi gitu. Tapi karena yang ini kita udah cek terhadap sumbu Y pakai cara yang satu nih, pakai cara yang satu dia nggak berhasil, maka kita mesti ngecek
dia pakai cara yang kedua, yang ini. Ini kita ganti R, theta dengan R, pi kurang theta gitu ya. Nah ini kita ganti, R-nya kita ganti apa? R tetap, terus 2 tambah 4 cos pi kurang theta. Nah, ini harus ingat-ingat apa namanya trigonometri ya. Cos pi kurang theta. Cos pi kurang theta itu akan berubah menjadi 2 tambah 2 kurang ya. 2 kurang. Kenapa 2 kurang? 4 cos theta. Kenapa jadi 2 kurang 4 cos theta? Karena ketika kita punya cos, ini lagi-lagi trigonometri ya. Ya, karena kita belajar matematik, semua yang udah kita pelajari, kita pakai lagi. Pi kurang theta itu bakalan sama dengan min cos theta, gitu ya. Kalau kita punya sin pi kurang theta, di sin ya, itu bakalan sama dengan sin theta. Nggak pakai minus, gitu. Nggak pakai minus. Oke, jadi karena ini punya yang kita punya adalah cos pi min theta, maka dia akan berubah menjadi min cos theta. Kalau kita punya sin pi yang ini ya, sin pi kurang theta, kita akan berubahnya menjadi sin theta aja, nggak pakai minus. Nah, jadinya ini nggak sama lagi ya, ini nggak sama dengan si R sama dengan 2 tambah 4 cos theta gitu. Ya. Karena tengah-tengahnya ini plus, ini min gitu. Oke. Itu cara ngeceknya ya, itu cara ngeceknya. Silahkan ya kalau ada pertanyaan boleh langsung diinterupsi ya. Mungkin kamu ada pertanyaan apa boleh. Tanpa harus menunggu saya. Baru cara mengecek analisa kesimetrisan grafik ya. Belum mensketsakanlah gambarnya. Oke, kita akan membahas gimana sketsanya. Ya, kalau tadi begitu juga nanti kalau di soal kamu diperintahkan untuk analisa kesimetrisan grafik dilanjutin ya sampai yang ini juga. Sampai yang poin ketiga gitu, dilanjutin. Jadi dari poin 1, poin 2, poin 3, dicek tiga-tiganya gitu. Masing-masing poin kita harus ngecek dua hal. Pertama yang ini, kedua yang ini gitu. Karena cara ngeceknya masing-masing poin ada dua cara ya. Jadi harus dicek dua-duanya. Ya kecuali kamu udah ngecek pakai cara yang pertama ya. Yang kayak yang tadi saya bilang kamu udah ngecek pakai cara ini, ya yang ini nggak usah dicek lagi. Gitu ya. Langsung poin kedua gitu. Poin kedua, oh ternyata pakai yang ini belum berhasil. Ya berarti kamu harus cek yang cara kedua gitu. Jadi kalau cara pertama udah dicek, berhasil, cara keduanya jangan dicek. Langsung ke poin berikutnya. Kayak ini gambar-gambarnya nih, gambar-gambarnya. Ini maknanya doang ya. Kalau simetris terhadap sumbu X berarti ini cerminannya ini gitu. Simetris sumbu Y cerminannya begini. Kalau simetris terhadap sumbu X, maka dia begini. Gitu ya. Jadi dia apa cross ya, cross. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menggambarnya. Nanti waktu ujian tentunya kamu gambar manual kan. Ya walaupun di contoh ini gambarnya itu kan pakai software ya, bentuknya bagus gitu. Ya ini hanya untuk kepentingan menjelaskan saja ya. Tapi nanti waktu ujian kamu harus pakai eh, secara manual gambarnya. Oke, tadi saya bilang kita harus nyocokin persamaannya. Ini kita punya R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Nanti waktu ujian kamu bawa notes kan, jadi nggak usah dihafal ya. Nggak usah dihafal, tinggal cocokin. R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. 2 tambah 4 cos theta, apakah sama dengan yang ini? Tentu enggak ya, berarti bukan spiral. R sama dengan 2 tambah 4 cos theta.
R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Bisa tulis lagi. R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Apakah sama dengan ini? Tentu enggak. Ini juga enggak. Gitu ya. Ini yang R kuadrat enggak juga. Gitu. Karena R-nya pangkat 1 kan. Ada plusnya lagi di sini. Jadi bukan lemniscate, bukan Roche. Oke. R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Oke ya. Apakah mirip dengan yang kardioida? Kardioida sekilas mirip, tapi kardioida dia harus punya angka yang ada di sini dengan angka yang ada di sini mesti sama gitu. Kita punya 2 dengan 4, maka dia bukan kardioida, pasti dia yang limason gitu. Jadi yang terpilih adalah si limason gitu ya. Pasti bentuknya begini. A-nya itu 2, B-nya itu 4 gitu ya. Tengah-tengahnya boleh plus, boleh min gitu. Kita punya R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Tengah-tengahnya plus. Nah, limason bentuk yang mana? Apakah bentuk yang hampir bulat ini nih, ataukah bentuk yang ini? Nah, untuk memutuskannya kita cari A-nya berapa? A-nya 2. B-nya adalah 4 gitu. Maka B lebih besar dari A atau A lebih kecil dari B. Maka limasonnya jenis yang kanan gitu. Nah, jenis yang kanan. Terus apakah selesai gitu pasti gambarnya seperti yang dicontoh? Apakah pasti gambarnya itu seperti yang di tabel ini gitu? Apakah selalu begini? Enggak, enggak selalu gitu. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan menentukan layoutnya. Maksudnya menentukan layoutnya itu apa? Maksudnya apakah dia bentuknya begini? Apakah dia bentuknya begini? Gitu ya? Apakah dia bentuknya begini? Gitu. Apakah dia bentuknya begini? Gitu. Beda kan dengan ini, walaupun eh, apa namanya sama-sama limason gitu. Bentuknya kita udah tahu melingkar terus tengah-tengahnya ada keritingnya begini. Gitu ya. Tapi layoutnya macam-macam. Bisa bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Gitu ya. Itu yang harus kita putuskan gitu. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Nilai-nilai ini ditentukan oleh apa sih? Nilai-nilai apa namanya? Eh, layout ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kombinasi antara nilai A, B, dan plus minus di tengahnya. Begini, bisa yang begini, begini, begini. Kenapa layoutnya bisa berubah-berubah? Karena komposisi A, B, dan operasi di tengahnya itu beda, maka layoutnya bakal beda lagi ya. Tapi yang jelas pilihannya 4 ya. Pilihannya 4, cuma 4 ini aja. Gitu. Jadi jangan takut nanti bentuknya layoutnya ternyata apa rada miring gini gitu. Enggak ya. Rada miring begitu gitu. Enggak. Jadi pokoknya kalau enggak dia begini, begitu, atau begini. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Cara memutuskannya adalah pertama buat tabel nilai ya. Buat tabel nilai. Enggak sudut istimewa juga boleh-boleh saja. Gitu. Tapi sebaiknya sudut istimewa. Oke, kita pilih sudut-sudut istimewa. Nah, kalau kamu nggak familiar dengan eh, nilai dalam pi, ini kan sudutnya dalam pi semua ya, pi per 6, pi per 3. Biasanya kita lebih familiar dengan sudut-sudut yang dalam derajat, dalam degree ya, dalam satuan derajat. Kalau yang dalam pi ini dia satuannya radian ya, bukan derajat. Jadi ya udah kamu konstruksi aja nilai-nilai pi yang gampang dihitung oleh fungsi
yang kita punya. Fungsi yang kita punya adalah 2 tambah 4 cos theta sekarang. Maka kita bisa konstruksi tetanya itu dalam derajat dulu boleh gitu. Misal kita punya 0, 30, 45, 60, 90 gitu. Apakah butuh dilanjutin habis 90? Tergantung kebutuhan gitu ya. Tapi biasanya, ini biasanya ya, jadi nggak berlaku secara umum. Biasanya sampai pi aja cukup gitu. Sampai pi cukup ya. Jadi ini bisa bisa kamu lanjutin jadi 120, 135, 150, 180 gitu. Nah, ini baru dikonstruksi Pi2A Theta 2. Theta 2 adalah dalam bentuk radiannya ya. Jadi nanti yang ditampilkan di lembar jawaban kamu adalah yang dalam bentuk radian. Ini dicoret-coretan boleh ya? Dicoret-coretan boleh. Jadi kamu konstruksi dalam derajatnya dulu, lalu setelah dalam derajatnya sudah dapat semua theta-tetanya, kamu ubah ke dalam bentuk radian. Oke. 0 ya 0 gitu ya. 30 itu dalam radiannya berapa? Cara ngerubahnya gimana? 30 per 180 dikali dengan pi gitu. Berarti coret ya, sama-sama bagi 30 berarti 6 gitu. Jadi ini 1/6 pi gitu ya. 45 gimana caranya 45? Ya sama, 45 bagi 180 kali pi. Sama dengan, ya ini sama-sama bagi 45 ya. Jadinya 1/4. 1/4 pi gitu. Lalu 1/4 pi. Ya di contoh ini dia seperempatnya di skip ya. Seperempatnya di skip. Langsung ke 60. 60 itu adalah per 180. Sama-sama bagi 60. 1 bagi 60, 3. Jadi 1/3 pi. 1/3 pi. Gitu ya. Nah, kalau ada yang tulisannya kekecilan juga boleh info ke saya ya. Karena bisa jadi di layar kamu lebih kecil dibanding yang ada di layar saya ya. Jadi bisa jadi kurang jelas. Boleh info ke saya, silakan ya. Udah dapet teta-tetanya, kamu hitung R-nya ya, hitung R-nya. R-nya gimana ngitungnya? Ya dihitung pakai formula yang diberikan ya. Ini hitung R-nya. R-nya itu gimana ngitungnya? Pakai formula yang diberikan. Formulanya apa di soal yang kita punya? 2 tambah 4 cos theta. R sama dengan 2 tambah 4 cos theta. Nah, pakai pakai persamaan ini. Tinggal tetanya kamu ganti dengan theta yang sudah kamu pilih. Misal kita udah pilih tetanya 0 gitu ya. Ya 0 ya. Tinggal ganti. Wah, gede banget ya. Tinggal ganti tetanya 0 gitu. Tetanya 0. Nah, hitung 2 tambah 4 cos 0. Cos 0 berapa? 1 gitu ya. Berarti 6 gitu. Taruh di sini 6. Gitu ya. Terus kalau misalkan tetanya 30 gimana? Tinggal kamu ganti 30. Ini ganti 30. Ini berarti bukan 1 kan? Berarti ini 30 gitu. Nah, 30. 30. Berapa cos 30? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ini kan bisa coret-coret gitu ya. Jadinya 2 tambah 2 akar 3 gitu. Ya sekitar 5-an lah ya, 5-an gitu. 5-an. Nah, 5,5 gitu ya. 5,5. Harus pakai kalkulator enggak? Enggak. Yang penting kamu eh, tahu bahwa 2 tambah 2 akar 3. Kalau yang nggak bawa kalkulator, gimana nulis di tabelnya ya? Tulis saja 2 tambah 2 akar 3. Di benak kita tahu bahwa 2 tambah 2 akar 3 itu adalah sekitar 5. Ya, atau mentok-mentok 6 lah gitu ya. Sekitar 5 atau 6 kurang dikit. Gitu. Ini 2 tambah 2 akar 3 gitu ya. Dilanjutin terus semuanya ya, terus. Sampai dapat nilai-nilai seperti yang ada di tabel ini. Sebenarnya nilai di tabel ini nggak bakal
kita pakai secara utuh ya. Ini hanya untuk membantu kita aja menentukan layout yang kita mau tahu. Dah, oke ya. Umpama dengan meneruskan proses yang tadi kita bahas, itu kita dapat semua nilai yang ada di bagian kolom ini, di bagian kolom R. Semuanya dapat, gitu. Terus gimana kita menentukan layoutnya? Kita udah tahu ya bahwa gambarnya itu adalah limason. Limason yang bentuknya seperti ini. Hapus dulu deh. Limason yang bentuknya seperti ini. Gitu ya, yang seperti sebelah kanan ini. Gitu. Kita harus sudah tahu itu dulu. Di benak kita harus sudah tahu itu dulu. Nah, tinggal kita gambar dari nol. Dari nol ya. Sebenarnya gambarnya juga nggak harus perfect banget ya. Ini dicoret-coretan dulu. Ini coret-coretan dulu. Coret-coretan. Kamu gambar gitu. Kita mulai dari nol. Nol itu berarti sudutnya itu kan sepanjang ini ya. Nol. Nah, nol itu sudutnya sepanjang ini. Nol itu sejauh 6. Anggaplah 6 di sini. Terus kita naikkan pi per 6, pi per 3, pi per 2. Berarti kan kita naik. Misal ini pi per 6. Pi per 3 gitu ya. Terus pi per 2. Nah, kalau kita lihat di sini, angkanya itu dari 6, 5,54 gitu. 6, panjang dia, terus 5,5, ya berarti kurang dikit dari yang awal gitu ya. Terus ngurang lagi, jadi 4 ya. Jadi ini 0, ini pi per 6, pi per 6 itu sekitar 5,5. Kemarin udah kita pelajari ya, bagaimana cara menggambar titik-titik di koordinat polar. Ini 6, ini 5,5 berarti kurang lebih segini. Ini 4 gitu mengecil, terus waktu di pi dia mengecil lagi gitu. Nah, berarti kan dia gambarnya itu kurang lebih begini ya. Nah, begitu. Kalau kita lihat gambarnya itu dia pasti lonjong gitu. Kalau kalau kita lihat gambar di sini, nah dia gambarnya itu lonjong. Mana tadi? Nah, ini. Ya, lonjongnya walaupun relatif ya, dia bisa ke atas gitu atau lonjongnya bisa ke arah sini gitu ya. Bisa ke arah sana gitu. Tapi dari proses yang udah kita lakukan ini, kita udah tahu waktu pi itu adalah sampai sini. Waktu pi per 2 itu dia sampai sini gitu ya. Ups. Nah, waktu sampai pi per 2 itu dia sampai sini. Terus kita lanjutin kan? Kita lanjutin 7 pi per 12. 7 pi per 12. Ya memang angkanya jelek ya. Saya juga nggak tahu kenapa di buku itu pakainya 7 pi per 12 ya. Kenapa nggak pilih yang lebih bagus gitu. Karena 7 pi per 12 itu bukan bukan sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu 120 gitu. 120 itu bukan 7 pi per 12. Ya, tapi nggak apa-apa nih. Kalau 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 kita ikutin dia dari 2, ini kan 2. Berarti dia mengecil lagi nih. Sini mengecil. Berarti dia begini. Terus pas di 2 pi per 3, 2 pi per 3 itu berapa derajat 2 pi per 3? 2 pi per 3 itu adalah gimana cara konversinya? 2 pi per 3 itu sama dengan 2 per 3 pi, pi-nya 180, dia akan 120. Berarti sudutnya 120. Pas di sudut 120 ya, dia bakalan 0 gitu. Nah, dia bakalan 0. Maka kita udah tahu di sini bahwa layoutnya pasti yang modelannya begini. Gitu. Karena waktu di 2 pi per 3 dia ada di sini gitu. Pasti dia ada persiapan untuk melingkar begini. Gitu kan? Karena yang bentuknya masuk adalah ketika dia mau membentuk bentuk keritingnya ini ya. Gitu. Di sini terus masuk ke sini. Kan mengecil terus ya. Ini 6 terus 5,5 terus 4 gitu ya. 2 terus 1 gitu. 0 sininya. Nah, pasti dia ada persiapan buat melingkar gini. Pasti layoutnya begini. Nah, ini kan tadi saya bilang di buku di coret-coretan kamu gitu. Nah, waktu di kertas ujian kamu tinggal bikin secara bagusnya ya. Secara yakin bahwa kita bentuknya pasti
begini. Nah, gitu ya. Ya, inilah kalau ngajar online suka nggak sinkron ya. Gitu, terus, nah, gitu. Udah yakin bentuknya gini. Waktu di kertas coret-coretan kamu pakai aja apa namanya? Cuma cuma sebagian kan sampai 2 pi per 3 2 pi per 3 120 derajat. Tadi saya bilang bahwa biasanya sampai pi gitu. Tapi nyatanya nggak sampai pi pun kita udah tahu. Ini dicoret-coretan. Gambarnya begitu. Gambar perkiraan. Nah, begitu di kertas ujian, kamu gambarnya udah yakin bahwa bentuk layoutnya limason yang seperti ini. Udah. Tinggal dikasih apa ini? Saya nggak masalah ya, bentuknya penyok-penyok nggak masalah. Yang penting bentuknya limason. Ya kasih keterangan aja ini 6 gitu. Udah, cukup. Nggak harus tahu di sininya berapa, di sini ya kalau misalkan di sini bulat gitu ya, kebetulan di sininya bulat ya, tadi waktu pi per 2 itu adalah 2 ya, kamu kasih 2. Kalau nggak bulat nggak dikasih skala juga nggak apa-apa gitu. Yang penting saya lihat bahwa gambarnya limason dan layoutnya seperti ini. Jangan limason bentuknya eh, layoutnya ternyata yang sebaliknya gitu, misal yang layoutnya itu seperti ini. Nah ini kan salah gitu, kebalik gitu ya. Gambarnya penyok-penyok nggak masalah. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, kebetulan layoutnya sama seperti di contoh. Contohnya bentuknya seperti ini. Contohnya bentuknya seperti ini. Ya, seperti yang ini. Kebetulan sama seperti yang ada di kotak di tabel ini, gitu. Tapi nanti di soal bisa berbeda ya. Tapi cara 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 ngerjainnya begitu. Oke, terus eh, ini sebenarnya sama ya. Contohnya sama, cuma beda 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 persamanya doang. Sekarang persamaannya adalah R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. R kuadrat 8 cos 2 theta. R kuadrat 8 cos 2 theta. Betul ya? 8 cos 2 theta. Ya, nggak mungkin spiral ya. R kuadrat sama dengan 8 cos theta nggak mungkin spiral gitu. R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Nggak mungkin, ya ini saya hapus dulu deh, biar nggak banyak coret-coretan gitu ya. Nggak mungkin Rose. Kenapa? Karena bukan R kuadrat di sini ya. Terus R kuadrat 8 cos 2 theta. Nah, ini baru. Bentuknya dia R kuadrat. Di sini ada angka ya. Angkanya boleh positif, boleh negatif. Cos 2 theta. Atau boleh sin juga. Nah, kita punya 8 cos 2 theta. Maka kita punya A-nya adalah 8. Ter terus 2 theta. Gitu. Nah, berarti bentuknya lemniscate ya. Bentuknya lemniscate. Lemniscate itu bentuknya gimana? Oh, seperti ini, seperti sayap ya, seperti sayap. Tinggal layoutnya kita tentukan apakah lemniscate-nya seperti ini atau lemniscate-nya seperti yang ini. Nah, ya kebetulan sama seperti di soal juga ya. Ya sama seperti di kotak tabel juga. Nah, ini perintahnya ada dua ya, analisa kesimetrisan caranya sama ya, kamu harus menguji tiga-tiga ya titik yang ada di sini, 3 poin yang ada di sini gitu, harus diuji tiga-tiganya ya. Masing-masing poin dia punya dua dua cara ngecek, dua-duanya harus dicek. Ya kalau yang pertama udah dapat, yang duanya nggak harus dicek. Oke, bentuknya lemniscate. Saya nggak bahas analisa kesimetrisannya lagi ya, karena mudah gitu. Tinggal diganti R, theta menjadi apa? Misal menjadi min R, theta ya. Min R, theta. Ya ini kalau kalau kita ganti R, theta menjadi min R, theta, maka dia akan sama gitu. Berarti dia simetris terhadap sumbu apa? Oh, ternyata dia simetris terhadap titik asal. Karena ketika kita mengganti R, theta dengan min R, theta,
itu memenuhi persyaratan yang ketiga, gitu ya. Nah, berarti yang keduanya nggak usah dicek lagi gitu. Tapi yang apa sumbu sumbu Y sama sumbu X-nya jangan lupa dicek juga di awal-awal ya. Dah, kita akan membahas bagaimana menentukan layoutnya ya. Ini kebetulan sama seperti yang contoh gitu, sama seperti contoh ini, sama seperti contoh yang ada di sini ya. Tapi eh, umumnya nggak selalu begitu ya, nggak selalu begitu. Dah, bagaimana cara menentukan layoutnya? Tetap kita tentukan tabel nilainya ya. Tabel nilainya yang mudah dihitung, yang mudah dihitung. Nah, karena di sini kita punya R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta, di sini 2 theta ya. Maka kita harus pilihnya itu adalah, kalau tadi kita gampang untuk ngitung, misal ya, kita tadi pilihnya itu adalah sudutnya 30 derajat, 0 ya, 0, 30, 45, 60, 90 gitu. Kalau tadi kan kita langsung mentah-mentah pilih 0, 30, 45, 60, 90 ya di contoh yang sebelumnya. Karena di sini theta doang. Kalau kita punya soal seperti ini, 8 cos 2 theta, maka ini semuanya bagi dua ya. Ini bagi dua gitu, bagi dua, bagi dua, bagi dua. Jadi yang ini bakalan jadi 0, jadi 15, jadi ya, berapa nih? 22,5, ini jadi 30, ini jadi 45. Kenapa dibagi dua? Karena supaya kena dengan dua yang ada di sini, dia bakalan hilang per duanya ya, gitu. Ya, tapi kalau misalkan kamu mau mau langsung juga nggak apa-apa sih. Kalau mau langsung pilih tetanya itu adalah pilih pilih tetanya itu misal mau langsung nggak usah bagi dua, pilihnya 0, 30 gitu ya, 45, 60, 90 gitu. Ini kalau dikali dua kan istimewa juga ya. 2 kali 0, 0. 2 kali 30, 60. 60 istimewa. 2 kali 45, 90. 90 istimewa. 2 kali 60, 120. 120 istimewa juga. 2 kali 90, 180 istimewa juga ya. Kalau kamu nggak mau bagi dua juga nggak apa-apa. Tapi nanti lompatannya terlalu tinggi. Maksudnya lompatan terlalu tinggi itu adalah dari tetanya 0, dia ketika kena 2 teta 0 gitu kan. Ketika tetanya 30 kena 2 teta jadi 60. Jadi dari yang 0, dari yang 2 tetanya 0 menjadi 2 tetanya 60. Terus dari 60 dia 2 tetanya adalah 90. Jadi lompatannya itu per 30 ya. Kalau yang ini dia lebih lebih smooth gitu. Yang ini lebih smooth. Ya tapi serah. Yang mana aja boleh gitu. Kayak kalau yang di sini dia kayaknya milih yang bagi dua. Milih yang bagi dua. Jadi di sini dia pilihnya pi per 12. Pi per 12 itu adalah pi per 6 bagi 2. Pi per 6 itu 30. Ini 30 per 2. Ini 60, berapa ini? Pi per, enggak deh. Pi per 12. Pi per 12 itu kan pi per 6 ya. Pi per 6 bagi 2. Ini berarti 60 bagi 2. Ini berarti 90 bagi 2 gitu. Kenapa bagi 2? Karena kita punya fungsi yang ada 2 theta ya. Supaya ketika dia kena per 2 di sini, per 2 dengan 2 yang ada di sini, dia kecoret duanya. Jadi theta doang. Gitu. Oke. Sama konstruksi tabel nilai. Ini kalau nanti ada yang kurang jelas, kamu boleh tanyakan saya ya, after class, waktu kita ketemu di kelas lagi, hari Kamis minggu depan, itu kan nggak libur ya, kita tetap kuliah biasa, kamu boleh tanya saya ya, after class gitu. Misalkan ada yang kamu bingung dari penjelasan saya, kamu bisa tanya saya nanti, karena kita kan kuliahnya online ya. Matematika itu nggak cocok kuliah online ya. Jadi saya sangat menghindari kuliah online. Ya, tapi kalau terpaksa gini ya, mau nggak mau lah. Oke, ini tabel nilainya udah dapet ya. Tinggal kamu masukin nilai-nilai yang udah kita peroleh.
Kenapa di sini kok ada plus minus? Di sini ada plus minus ya. Plus minus 2,8. Karena ketika kita masukin tetanya 0, berarti kita bakal punya R kuadrat sama dengan 8 cos 2 kali 0 kan? Sama dengan 8 cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1 gitu kan. Jadi 8. Ini R kuadrat. Ini R kuadrat. Kita butuh R, bukan R kuadrat. Maka R-nya adalah plus minus akar 8. Akar 8 itu berapa? Plus minus 2 akar 2. Gitu. 2 akar 2 ya kurang lebih 2,8. Tapi kalau misalkan nggak bawa kalkulator, ya nggak masalah gitu ya. Ya anggaplah 2 akar 2. Kita nggak perlu angka detailnya ya. 2, berapa gitu, nggak perlu. Tulis 2 akar 2 aja kalau nggak bawa kalkulator. Begitu juga kalau kita punya R-nya itu pi per 12. R-nya itu pi per 12. Tinggal kita masukin R kuadrat sama dengan 8 cos 2 kali pi per 12. Ini kan kecoret ya, jadi 6. Ya nanti kalau kamu kesulitan ngitung pakai pi per 12 berapa derajat, pakai derajat di coret-coretan gitu ya. Jadi ini 8 cos pi per 6. Pi per 6 itu berapa? Pi per 6 itu 30. Jadi 8 cos 30. 30 itu berapa? Setengah akar 3. Maka tinggal 4 kali, 8 kali setengah akar 3. 8 kali setengah akar 3. Jadinya 4 akar 3. Gitu ya. Nah, 4 akar 3. Ini baru R kuadrat ya. Ini baru R kuadrat. Berarti R-nya adalah akar plus minus akar dari 4 akar 3. Jadinya adalah 2 akar 3. Perlu dihitung nggak akar 3 ini? Ya nggak perlu juga. Karena kita cukup bandingin ternyata dari 2 akar 2 dengan 2 akar 3 itu gedean mana? Gedean 2 akar 2 gitu. Jadi 2 akar 2 gede, terus dia 2 akar 3 dia mengecil gitu ya. Ya kalau kamu hitung nanti pakai kalkulator 2,6. Kalau mau bawa kalkulator waktu ujian silahkan ya. Mungkin ada yang nggak nyaman dengan apa ngitung yang masih ada akarnya begini, ya boleh bawa kalkulator. Nah begitu juga ketika ketika tetanya pi per 6 ya. Ketika tetanya pi per 6 maka kita masukin R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta, dia akan dapat plus minus 2. Oke, nah sekarang kita misal udah punya tabelnya. Kita udah punya tabelnya. Gimana cara gambarnya? Cara gambarnya gini. Kita kan udah tahu ya bahwa bentuknya itu lemniscate bentuknya kayak kayak sayap capung gini kan. Kayak sayap capung gini. Kita udah tahu bentuknya. Tinggal layoutnya gimana? Layoutnya itu apakah dia bentuknya seperti yang di sini gitu? Apakah bentuknya seperti ini? Cuma cuma menentukan itu aja ya. Cuma menentukan itu aja. Nah, ataukah layoutnya itu begini? Gitu. Cuma menentukan itu aja. Atau lewatnya yang begini. Yang sebaliknya gitu ya. Yang sebaliknya gitu. Gitu ya. Cuma menentukan itu aja. Jadi gambarnya juga nggak harus lengkap-lengkap amat gitu ya. Nggak harus lengkap-lengkap amat. Nah, gimana cara menentukannya? Tinggal kita telusuri ya. Dari 0. 0 itu 2,8. Jadi 2,8 itu paling jauh ya. 2,8 paling jauh. Paling jauh 2,8. Jadi dia paling jauh. Ya anggaplah 2,8 gitu. Ya ceritanya kita belum tahu gambarnya gimana ya. Sudut 0 berarti sudutnya itu sepanjang kurva ini ya. Sudut 0 nih. Nah, 2,8 anggaplah 2,8 di sini. 2,8 positif di sini. 2,8 negatif di mana? Kita kemarin udah belajar kalau negatif itu tinggal kebalikannya ya. Kalau di sini 2,8 positif, 2,8
Negatif di mana? Di sini. Gitu. Terus setelah itu kita punya pi per 12. Pi per 12 itu 30 bagi 2 ya. 30 derajat bagi 2, 15, sekitar 15. Berarti dia mengecil dari 2,8 ke, ini sudutnya 15 misal, ke 2,6 ya, anggaplah di sini. Positif 2,6. Terus kita punya negatif 2,6. Negatif 2,6 tinggal kita lusuri di sini. Nah, terus bakalan mengecil lagi dia. Ini kan naik ya. Pi per 6 itu sekitar 30 derajat. Tadi 15. Nah, di sini. Positif 2. Positif 2 di sini. Terus kalau misalkan ini di coret-coretan ya, jangan lupa ya, ini coret-coretan ceritanya. Ini 2 di sini. Ini negatif 2 ya, negatif 2 di sini. Nah, ini udah kelihatan kan bentuknya dia begini. Bentuknya dia begini. Gitu. Nah, pasti dia bentuknya itu, nah ini pasti bentuknya gini. Nah, pasti dia bersatu kan di sini. Udah. Kalau udah tahu bentuknya begini, pasti dia, kita yakin layoutnya yang begini. Gitu. Oke ya, itu cara menentukan layoutnya. Oke, yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Kamu bisa terapkan cara yang sama gitu. Untuk contoh ini, nggak saya bahas ya. Yang contoh ini caranya sama, nentuin analisa simetrisanya juga sama. Ya, kita harus tahu ini apa. Kita cek di atas, apakah spiral, rose, yang misket gitu-gitu ya. Oh, ternyata rose. Rose-nya berapa daun? Oh, rose-nya karena di sini 2 theta, maka rose-nya bakalan punya 4 daun. Udah tinggal nentuin layoutnya gitu ya. Pakai pakai tabel gitu. Cara nentuin tabelnya juga begitu. Terus kita telusuri, begitu tabel udah dapat ya. Ini nggak harus sepanjang ini ya, nggak harus sepanjang ini. Jadi kalau misalkan dia punya tabelnya udah jadi gitu, ini awalnya 0, 2, 2,8 gitu ya. 0, 2 gitu, 2,8, terus 3,5, 4 gitu, tinggi, terus 3,5 balik lagi, 2,8 turun, 2, 0. Nah, cukup 1 daun. Dia gambarnya simetris ya. Kalau udah 1 daun kita tahu, oh kita udah gambar 1 daun begini. Ya udah tinggal lanjutin 4 daunnya. Pasti daun selanjutnya di sini, daun selanjutnya di sini, daun selanjutnya di sini. Gitu. Ya nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanya saya ya. Tinggal dibaca. Oke, ini kamu kalau nggak nyoba nggak bakal bisa ya. Jadi saya kasih PR. PR-nya itu nomor CDE. Dicoba ya, CDE. Ini PR ya. Nanti dikumpul hari Kamis waktu masuk. C, D, E. Perintahnya sama ya, seperti contoh analisa kesimetrisan, terus gambarkan sketsanya. Dah ya. PR, tiga soal ini, C, D, E. Oke, ini subbab terakhir dari bab ini. Jam berapa nih? Oh ya, masih lah ya. Oke, ini subbab terakhir. Subbab terakhir ini ada integralnya ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin, bab ini cenderung membahas gimana caranya menggambar irisan kerucut. Udah ya, bagaimana caranya menggambar irisan kerucut. Terus bagaimana menggambar koordinat, bagaimana menggambar persamaan polar di koordinat polar tentunya ya. Sama udah dibahas gitu. Cara menggambar juga. Nggak ada integralnya ya. Hitungannya ada sih kemarin, kayak apa namanya, merubah eh, persamaan yang rumit supaya jadi persamaan sederhana, supaya kita tahu bentuk irisan kerucutnya apa. Itu udah juga kemarin. Ada hitung-hitungannya, cuma nggak yang integral. Nah, di subbab ini kita akan bahas integral. Jadi kalau kita punya persamaan gitu ya di koordinat kartesius, kalau kita punya persamaan di koordinat kartesius, bentuknya itu kan biasanya begini gitu ya. Terus kita mau cari integral, integral dari
A sampai B, ini misal A, ini misal B. Kita mau mencari integral dari, ini fx ya, fx. Integral dari A sampai B, fx dx. Gitu, fx dx. Apa sih yang kita hitung? Yang mau kita hitung adalah kita mau menghitung jumlah ini. Daerah ini kita partisi ya. Daerah ini kita partisi gitu. Kita mau menghitung jumlah keseluruhan dari partisi ini. Sehingga nanti jumlah keseluruhannya adalah total area di bawah kurva fx ya. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah kalau saya punya partisi yang gedenya segini, ininya delta x, ininya ketinggiannya adalah fx, fxi ya. Maka satu buah partisi itu luasnya adalah fxi kali delta xi. Nah, tapi kan baru satu partisi ya, baru satu partisi ini doang. Sementara kita punya partisi ini, punya partisi yang ini gitu. Terus yang ini juga ada lagi, yang ini ada lagi. Maka tinggal kita jumlahin. Nah, jumlahnya adalah jadi integral ya ini. Gitu. Jadi integral itu adalah jumlah. Yang kita jumlah adalah objek yang eh, jumlahnya tidak berhingga gitu ya. Itu kalau di koordinat kartesius. Kita pendekatannya adalah menggunakan fxi kali delta xi. Kenapa kita pakai begitu? Karena yang kita hitung adalah partisi yang bentuknya mendekati persegi panjang. Jadi alas atau lebar kali panjang. Panjangnya ini. Nah, sekarang di koordinat polar itu bentuknya itu kan dia bukan kurva yang seperti ini ya. Bukan kurva yang seperti ini. Jadi bentuknya itu dia membulat gitu, membulat. Jadi misal saya mau menghitung, tetap sama ya. Gunanya integral di sini adalah untuk menghitung luas daerah. Tapi sekarang luas daerahnya itu diberikan atau berada di dalam kurva yang persamaannya persamaan polar. Misal saya mau menghitung luas daerah seperti ini kan daerahnya itu nggak beraturan ya. Daerahnya itu nggak beraturan. Maka yang harus saya lakukan adalah saya akan membagi daerah ini menjadi beberapa partisi gitu. Ini saya bagi partisinya. Ini gitu. Dibagi terus ya menjadi daerah-daerah yang kecil gitu. Nah, jadilah seperti ini gitu. Satu buah partisinya itu bentuknya itu nggak beraturan ya. Satu buah partisinya itu bentuknya itu kalau misalkan saya gambar gitu yang ini, itu satu buah partisinya bentuknya, nah dia bentuknya itu kayak gini ya. Nah bentuk bentuk luas ini gimana cara nyarinya? Luas ini cara nyarinya adalah mirip dengan cara mencari luas juring dari lingkaran. Nah, kalau kita punya lingkaran seperti ini, kita mau lingkaran seperti ini ya, kita mau mencari luas daerah di sini, yang kita lakukan apa? Kita menghitung dengan menggunakan perbandingan. Theta dibagi 360 dikali luas lingkaran seluruhnya. Luas lingkaran seluruhnya apa? Pi R kuadrat. Oh ya, ini bukan 360 ya. Pi bagi, lagi-lagi kita harus dalam radian ya. Theta dibagi 2pi. 2pi itu apa? Sudut 360 derajat kan? Dikali dengan luas total lingkarannya. Luas total lingkaran apa? Pi R kuadrat. Ini dicoret pi-nya, coret. Jadinya adalah theta per 2 R kuadrat. Atau setengah theta R kuadrat. Gitu ya. Setengah theta R kuadrat. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka kita punya tetanya berapa? Tetanya seperti ini gitu. Tetanya ya jatuh sedikit lah. Tetanya seperti ini dikit. Nah, tetanya seperti ini gitu ya. Segini gitu. Ya, kita bisa anggap ini namanya delta delta theta. Delta theta. Terus dikali dengan setengah,
dikali dengan panjang dari sini ke sini. Panjang dari sini ke sini adalah R gitu ya. Panjang dari sini ke sini adalah R. Jadi kalikan R kuadrat gitu ya. R kuadrat. Kenapa jadi R kuadrat? Karena rumusnya setengah theta R kuadrat. Dah, ini baru satu partisi kecil gitu, baru segini doang. Kita mau menjumlahkan semuanya ya, maka kita harus menghitung sumasi dari setengah R kuadrat delta theta. Nah, inilah akan berubah menjadi integral setengah R kuadrat delta theta dt gitu. Nah, batasnya tinggal dalam theta 1 dan theta 2 gitu. Itu ilustrasinya gitu. Makanya dapat formula seperti ini. Gitu ya. Formulanya itu kita bakalan dapat modelannya gini. Setengah integral itu sumnya ya, sumasinya, penjumlahannya, sigmanya gitu, yang simbolnya gini. Karena dia mau menjumlahkan objek yang tidak berhingga, maka dia berubah menjadi integral. Ini theta alfa sama betanya itu dalam sudut ya, sudutnya, di sudutnya. Terus f theta itu adalah r-nya. Ini adalah r-nya. Gitu. Nah, itu ilustrasinya. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Contohnya. Jadi kita mau tentukanlah luas daerah yang berada dalam 5 son. R sama dengan 2 cos theta. 2 cos theta. Kita harus tahu gambarnya. Pertama kita harus tahu gambarnya. Kenapa harus tahu gambarnya? Karena kita kalau nggak tahu gambarnya, kita nggak akan bisa menentukan sudutnya dari mana ke mana gitu. Sudutnya dari mana ke mana. Karena di sini soalnya cuma tentukanlah luas daerah yang berada dalam 5 son R sama dengan 2 tambah cos theta. Formulanya kita udah tahu bahwa A sama dengan integral dari apa tadi R kuadrat ya. R kuadrat D theta. R kuadratnya apa? R kuadratnya adalah 2 tambah cos theta. Ini R kuadratnya, kuadrat D theta. Tinggal integralnya dari mana ke mana nih? Gitu. Itulah yang menyebabkan kita harus tahu gambarnya. Gitu ya. Kita harus tahu gambarnya. Tinggal kita konstruksi nilainya, tabel nilai ya, tabel nilai untuk 2 cos theta. Kita harus konstruksi tabel nilai untuk 2 cos theta. Ini misal tetanya dari 2 tambah cos theta itu pasti gambarnya 2 tambah cos theta. Nah, pasti gambarnya ini ya. Ini mulai sulit ya. Materi mulai sulit. 2 tambah cos theta pasti bentuknya begini kan. Terus bentuknya kenapa pilih yang ini? Karena 2 tambah cos theta. Maka A-nya lebih besar dari B-nya. Bentuknya seperti ini. Dah. Jadi secara nggak langsung kita harus tahu gambarnya juga ya untuk yang bentuk ini. Nah, gimana cara gambarnya? Gambarnya sama seperti tadi. Kita harus konstruksi tabel nilai. Tabel nilai ya, theta gitu. Tetanya dari 0. Ya supaya gampang gitu kita pakai derajat dulu. Ini dicoret-coretan gitu ya. 30, terus 45, 60, 90, 120, 150, 180. Enggak, kelewatan. 135-nya kelewatan. Ya, nggak apa-apa, 135 kelewatan sih. Ya, ini sebuah lengkap. 135, 150, 180. Nah, ini digambar gitu ya. Ini kan dalam derajat. Nah, theta radiannya dikonversi gitu ya. Theta radian. Theta radiannya dikonversi. Ini radian. Konversi gitu. Nanti yang kamu tulis di lembar jawaban ya yang dalam radian ini ya. Terus terus hitung R sama dengan 2 cos theta gitu ya. Nah, ini dihitung satu-satu ya. Dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu misal cosnya berapa? Cos berapa? Cos 0 gitu.
2 tambah cos theta. Itu kan. Cos 0. Kalau misalkan cos 0 berapa? Berarti 2 tambah cos 0. Cos 0 adalah 1. Berarti ini 3 gitu ya. Terus 30. 30 berapa? Cos 30. Setengah akar 3. Maka 2 tambah setengah akar 3. Semuanya. Nanti apa yang mau kita lihat, walaupun gambarnya nggak diminta ya. Gambarnya nggak diminta. Cuma apa yang mau kita lihat, dia itu balik ke sininya. Ini kan dia muter ya. Muter. Dia itu dari 0 sampai 360 atau enggak gitu. Dari 0 sampai 360 apa enggak. Ternyata dia waktu sampai 180 dia udah balik di sini gitu. Makanya batasnya itu enggak sampai, ini enggak sampai 2pi ya. Tapi sampai 0 sampai pi doang, sampai 180 doang gitu. Kenapa? Karena ketika sampai 180 dia udah balik begini. Nah, nanti kelihatan dari sini gitu. Waktu dia 180 pasti dia akan balik ke nilai ini lagi. Gitu ya. Makanya kita harus coba gambar. Ada juga kurva-kurva yang ininya batasnya sampai 2pi. Jadi pentingnya digambar adalah kita tahu batasnya itu dari 0 sampai 2pi atau 0 sampai pi atau 0 sampai pi per 2 atau 0 sampai berapa gitu. Itu ya. Jadi begitu kamu gambar nanti ketahuan, ini bisa dilanjutin ya nilai-nilainya gitu. Nanti ketahuan bahwa waktu tetanya itu 180 atau tetanya itu pi ya, dia balik lagi ke 3 gitu. Oke ya. Dah, karena kita udah tahu bahwa ketika tetanya 180 itu dia bakalan balik lagi ke 3, maka ya udah batasnya itu sampai pi aja ya. Ya nanti kamu coba ya, ini batasnya itu balik lagi sampai 3 di pi gitu. Oke, integralnya gimana? Integralnya itu kamu harus ingat-ingat materi sebelumnya ya. Ini tinggal dikuadratin 2 tambah cos kuadrat. Ini hasilnya adalah 4 tambah 2 kali 2 cos theta, yaitu adalah 4, tambah cos kuadrat. Ya ibaratnya kayak kamu mengkuadratkan ini. Kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Gitu ya. Ya A-nya itu 2, B-nya itu cos theta. Jadinya begini. Terus integralnya satu-satu ya. Integral dari 4, gampang. Integral dari 4 cos theta, gampang juga. Nah, yang sulit adalah integral dari cos kuadrat. Integral dari cos kuadrat, kamu harus merubah menggunakan materi sebelumnya. Gitu. Ini bakalan berubah menjadi integral 1 tambah cos 2 theta. Di materi teknik pengintegralan ya. Nah, baru nanti setengahnya boleh keluar. Setengahnya boleh keluar. Ini kan per 2 ya, jadi setengahnya boleh kamu keluarin ini. 2 theta. Gitu, D theta. Nah, dapatlah yang ini. Nah, tinggal diintegralin gitu. Karena udah nggak ada pangkat 2-nya ya. Oke, tinggal dihitung. Oke ya. Itu kalau misalkan kurvanya cuma 1. Kalau kurvanya 2 gimana? Misal kita mau menghitung luas daerah yang berada di luar kardioida. Ini. Kalau yang ini biasanya gambarnya nanti saya kasih ya. Gambarnya saya kasih. Yang harus dicari, apa yang harus dicari adalah titik perpotongannya. Karena nggak ketahuan ya, perpotongannya itu di mana. Di theta sama dengan berapa. Jadi tentukanlah luas daerah yang berada di luar kardioida ini dan di dalam lingkaran ini. Kalau dua kurva seperti ini, nanti kurvanya saya kasih, tapi perlu dicari titik potongnya. Nanti ini dikasih ya, ini dikasih. Nanti yang perlu kita cari adalah titik potong di sini dan di sini, gitu. Nah, cara nyari titik potongnya gimana? Cara nyari titik potongnya ya kita sama dengan kan. Berarti kalau kita punya titik titik ini berpotongan ya, maka R yang ini dan R yang ini sama kan, maka kita tinggal sama dengan kan akar 3
sin theta sama dengan 1 tambah cos theta. Kita harus produksi atau harus mendapatkan tetanya berapa dari persamaan ini. Oke, ya, dari persamaan ini kita harus dapat tetanya berapa gitu. Nah, biasanya ininya juga udah sulit ya. Kenapa udah sulit? Karena biasanya kita butuh mengkuadratkan. Kita kan punya awalnya begini kan. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Biasanya kita butuh dikuadratin. Kenapa dikuadratin? Karena kita berharap eh, setelah dikuadratin bisa jadi cos semua atau bisa jadi sin semua. Nah, ini kita kuadratin jadinya begini. Cos semua. Ini kita kuadratin. Akar 3 sin theta jadinya begini. Sin doang. Nah, tapi sin kuadrat itu bisa diubah ke dalam cos kuadrat kan, yaitu adalah 1 min cos kuadrat. Jadi di kiri kita punya dalam bentuk cos semua, di kanan kita punya dalam bentuk cos semua. Oleh karena itu tadi dikuadratin. Supaya apa? Supaya dalam cos semua. Yang sin bisa diubah jadi cos atau yang cos diubah jadi sin. Ya, ini yang sin diubah jadi cos. Nah, dalam bentuk cos semua ini kita ubah ke kiri. Ini udah mulai sulit ya materinya ya. Jadi butuh latihan. Dah, seperti ini. Setelah itu gimana lagi? Setelah itu ya udah tinggal kita sederhanain ya. Ini tinggal pindah-pindah aja. Ini tinggal bagi dua ya. Ini dibagi dua. Ini bagi dua. Jadinya 2 cos kuadrat theta tambah 1 cos theta kurang 1. Nah, habis itu diapain? Difaktorin. Dari faktor ini kita bakal dapat cos theta sama dengan setengah dan cos theta sama dengan min 1. Kalau cos theta sama dengan setengah, maka tetanya itu adalah 60 derajat ya, atau pi per 3. Atau bisa jadi selain 60 derajat berapa? Kamu bisa cari di kuadran ke cos itu positif di kuadran keempat ya. Yang keempat juga bisa gitu. Tapi nanti lihat gambarnya ya, dia berpotongannya di kuadran pertama atau di kuadran 4. Dia kan berpotongannya di kuadran pertama ya. Jadi ambillah yang pi per 3. Pi per 4 di kuadran keempat juga ada yang positif kan, yang nilainya positif setengah. Tapi karena dia potongannya di kuadran pertama, ya ambillah nilai yang kuadran pertama. Terus cos theta sama dengan min 1. Min 1 itu berarti antara kuadran kedua atau kuadran ketiga. Nah, ini kita lihat bahwa dia ada di kuadran kedua. Ya, batas sih kuadran 2 dan 3 gitu. Berapa yang nilai cos theta-nya sama dengan min 1? Bisa 180 ya. 180 dia negatif gitu. Dah, berarti tetanya kita dapat 180 atau pi, atau tetanya 60 atau pi per 3. Tinggal masuk batasnya di sini. Pi per 3 pi. Udah integralin. Jadi di sini kesulitannya ada dua ya. Pertama menentukan batasnya, yang kedua adalah mencari integralnya. Mencari integralnya juga sulit. Kenapa? Karena kita harus mencari integral dari ini kuadrat. Terus ini kuadrat gitu. Oh ya, ini dari mana? Ini tinggal dikurang aja ya. Yang gede, ini yang gede gitu. Yang gede itu kan yang akar 3 sin theta ya. Akar 3 sin theta. Jadi tinggal integral. Yang gede mana? Akar 3 sin theta. Dikuadratin, jangan lupa ya. Kuadratin kurang yang kecil. Yang kecil adalah yang di dalam ya. Yang di dalam adalah 1 tambah cos theta. 1 tambah cos theta. Jangan lupa kuadratin lagi. D theta. Nah, batasnya dapat dari yang tadi ya. Pi per 3 pi. Dah. Tinggal ini dikuadratin dapatnya ini. Ini dikuadratin dapatnya ini ya. Terus ini dikuadratin dapatnya sepanjang ini. Gitu. Dah, integralinya ini nggak terlalu mudah ya, karena kita harus mengintegralkan sesuatu yang mengandung kuadrat. Sin dan cosnya mengandung kuadrat. Ini sin kuadrat, ini cos kuadrat. Dah, pakai bab yang sebelumnya. Bagaimana mengintegralkan sin kuadrat sama cos kuadrat. Ya, tapi tadi udah kita bahas juga ya, cara mengintegralkan cos kuadrat. Ya, diubah ke dalam bentuk 1 tambah cos 2 theta bagi 2. Ya, yang sin juga ada caranya juga. Tinggal 1 kurang
cos 2 theta per 2 gitu ya. Jadi di sini kesulitannya ada dua. Pertama mencari batasnya, kedua mencari integralnya. Oke, saya tahu ini sulit ya. Ini sulit. Nggak akan bisa dari sekali sekali coba gitu. Karena saya juga begitu dulu, juga merasa ini sulit gitu ya. Nggak akan bisa dari sekali menyimak, sekali membaca, terus sekali mencoba, nggak bakal bisa. Ini butuh beberapa kali mencoba gitu ya. Oke, ini latihan soalnya. Latihan soalnya itu ya karena ini saya bilang sulit, ya maka harus dicoba. Dicobanya itu ya minimal mencoba yang saya kasih PR gitu. Yang saya kasih di soal yang saya kasihkan PR. Tapi apakah itu cukup? Sebenarnya nggak cukup juga karena paling saya kasih PR 3 soal gitu ya. Jadi nggak terlalu cukup juga. Oke, saya mau kasih PR ini 3 soal aja, 1, 2, 3 gitu. Ini nggak cukup sebenarnya untuk membuat kamu benar-benar paham, tapi minimal ya saya dalam tanda kutip memaksa kamu untuk mencoba ya, minimal ada yang dicoba gitu. Dan saya tahu karena ini sulit, ya kamu silahkan tanya saya waktu kita di kelas gitu ya, karena kita sekarang online ya pasti nggak semaksimal kita tanya jawab di kelas. Ya ini PR ya, 1, 2, 3. Terus yang tadi juga PR. Nah yang ini latihan sebelumnya, yang gambar ya, ini gambarnya manual ya, jangan jangan pakai Desmos terus, atau jangan pakai software terus di print terus ditempel gitu. Enggak, ini gambarnya manual. Silahkan kamu tanya nanti ya, kalau misalkan nggak ada yang kamu nggak ngerti, karena kita kuliahnya online ya, malam lagi. Mungkin kamu juga udah ngantuk gitu. Jadi silahkan tanya saya nanti waktu di kelas. Kalau misalkan bingung ya. Nah yang sekarang ada pertanyaan mungkin? Kita materinya sampai sini ya. Jadi ini babnya habis sudah. Kita hari Kamis minggu depan kita akan bahas bab yang berbeda. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ya? Ya, gimana Iqbal? Betul, betul, betul. Jadi yang saya lihat itu bukan mana tadi ya? Bukan ini ya. Eh Mana ya? Nah, ini gambar grafiknya saya nggak melihat bagus jeleknya, penyok-penyok nggak masalah ya. Penyok-penyok nggak masalah. Jadi yang saya lihat adalah karakteristik. Contoh mana tadi gambar? Nah, ini. Saya lihat adalah karakteristik, misal ya, misal gambarnya itu ini namanya limason gitu. Ini namanya limason. Nah, kita bentuk betulnya begini gitu. Bentuk betulnya begini. Jadi yang saya lihat adalah apakah kamu gambarnya betul limasonnya bentuknya ke arah kanan begini. Jadi betul atau salahnya itu bukan ditentukan oleh bagus atau tidaknya Iqbal, tapi dari bentuk layoutnya. Apakah kamu betul layout limasonnya ke arah kanan? Jadi kalau misalkan kamu gambarnya limasonnya adalah bentuknya begini, itu kan layoutnya berarti ke atas ya, ya itu baru salah gitu. Tapi kalau kamu gambarnya bentuknya seperti ini, walaupun dia penyok-penyok, betul juga, tetap. Jadi nggak masalah Iqbal, walaupun dia jelek ya. Eh, iya, tapi kembali lagi, nggak semua titik itu angkanya bagus gitu. Jadi yang paling saya mau lihat cuma bentuknya itu layoutnya betul atau tidak, sama titik paling jauhnya. Kalau limason ya, titik paling sininya gitu. Karena biasanya di sini itu dia gampang dihitung ya. Misal titiknya berapa? Oh 6 gitu. Ya udah cukup kamu kasih 6. Yang di sini misal angkanya jelek ya nggak usah ditulis juga ya. Gitu. Atau di sini ketemu angkanya, ya udah tulis aja di sini misal 2 gitu. Tapi kalau angkanya jelek ya nggak usah tulis juga. Gitu Iqbal. Jadi yang penting adalah layoutnya betul.
Oke, sama-sama Iqbal. Jangan lupa nanti di lembar jawabannya juga ditulis tabel nilainya ya. Saya mau lihat kamu mengkonstruksi tabel nilainya betul atau enggak ya. Jadi tabel nilainya ditulis, dari tabel nilai ini kan dapat gambar gitu. Nah, saya mau lihat kamu konstruksi tabel nilainya betul atau enggak. Jangan-jangan gambarnya itu nebak gitu. Nah, makanya saya butuh tabel nilainya juga. Jadi yang ditulis di lembar jawaban adalah lembar jawaban PR maupun lembar jawaban ujian adalah tabel nilainya dan gambarnya gitu. Oke ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Enggak ya? Cukup ya? Ya, kalau cukup saya screenshot dulu. Hmm, oh iya ya, ini belum saya matiin. Tunggu dulu. Saya screenshot dulu. Pak, saya Share izin screen. off cam ya, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Oh ya, kalau saya nggak mewajibkan on cam ya, ya tapi kalau mau on cam boleh. Kalau saya sih nggak mewajibkan, tapi tergantung dosen ya. Dosen lain mungkin mewajibkan gitu. Oke, ini mau saya screenshot dulu ya. Screenshot dulu. Screenshot di ini sih, di partisipan ya, bukan bukan di itu, bukan di apa namanya layar video gitu, bukan. Oke. Oke, saya udah screenshot selesai. Ya, nanti kalau misalkan ada yang absennya kurang, walaupun kamu merasa apa, kalau ada yang absennya kurang, tapi kamu merasa udah masuk, itu bilang 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 ke saya ya, kan bisa kelihatan tuh di itu. Ya, Caris kayaknya lagi itu ya, sambil sambil makan Caris ya. Iya Pak, lagi makan Pak. Oh ya udah, silakan. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita kuliahnya hari ini sampai sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih kamu sudah mengikuti kuliah ini walaupun malam gitu ya. Kita ketemu minggu depan hari Kamis. Nah, yang hari Selasa kelas A tetap Selasa gitu ya. Nanti yang libur besok kita cari gantinya di hari lain. Nanti saya infokan lagi. Oke ya. Selamat malam. Terima kasih. Makasih Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam, Pak.